selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Harapannya sih sehat ya. Oke. Oke, nah teman-teman malam hari ini jumpa lagi di live Instagram Sabda Youth. Tentunya aku nggak mau sendirian karena sendirian tidak asik. Nah, ternyata sudah langsung join ini berempat-empatnya. Ada Kak Fedora. Selamat malam Kak Fedora. Selamat malam semua. Oke, mantap. Better nih suaranya. Ada Mbak Santi juga. Halo Mbak Santi. Halo Re, halo teman-teman, selamat malam semua. Oke, nah sebelum kita memulai obrolan kita, hal lebih baiknya kalian berkenalan dulu nih. Dari Mbak Santi boleh, terus ke Fedora, baru ke Ken. Ya, halo, shalom, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan namaku Santi Titik Lestari, panggilannya biasanya Santi. Saya pelayanan di Sabda, domisili di Solo. Mantap, silakan. Oke, shalom, selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Fedora Lucy Citalisun. Biasa dipanggil Fedora, sekarang domisili di BSD. Ya, oke. Iya. Halo, perkenalkan semuanya. Aku Kenrit Skordana, bisa dipanggil Ken. Aku sekarang lagi pelayanan di Sabda juga, jadi sekarang lagi berdomisili di Solo. Oke, sementara domisili di Solo ya. Iya. Oke, oke, salam kenal semua. Aku juga mau memperkenalkan diri sedikit aja. Aku Ray, pelayanan di Solo tapi domisili di Kediri, teman-teman. Salam kenal dan enjoy malam hari ini. Jangan lupa untuk kalian juga boleh ikutan berdiskusi ya bareng kami ketika kami ngobrol. Kalian boleh ikut nimbrung juga, ikut ngobrol di kolom komentar, bisa berikan pertanyaan, bisa berikan pernyataan juga. Intinya komen aja, nanti kami akan bacakan juga. Oke, nah sebelum kita mulai teman-teman, siapa tahu di antara teman-teman baru pertama kali join dan baru pertama kali ikut Sabda Youth dan bertanya-tanya acara apa ini, ya aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Jadi Sabda Youth adalah cara ngobrol bareng, diskusi bareng melalui live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan ngobrolin, yang akan diskusiin topik-topik yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Ini sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah itu dia, berkaitan dengan hal itu, dengan anak-anak muda nih, sering sekali anak muda kan dianggap remeh gitu kan, belum cukup umur untuk melayani. Bahkan kalau kita berkaca di negeri kita, bikin KTP pun ada syarat usianya gitu ya. Tapi apakah melayani Tuhan itu ada syarat usianya, ada batasan cukup umurnya gitu ya. Kita diskusikan malam hari ini. Stay tune terus sampai akhir teman-teman. Sekali lagi silahkan ikut berdiskusi. Oke, nah kita berdoa dulu ya sebelum memulai diskusi kita. Kak Fedora boleh memulai doa? Oke, mari kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan live IG Tuhan malam hari ini. Tuhan, biar Engkau Tuhan yang terus sertai dalam setiap topik yang akan kami bicarakan dan diskusi yang akan kami bahas Tuhan, biar Engkau Tuhan yang terus sertai dan Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Fedora. Nah teman-teman, berkaitan dengan anak-anak muda dan pelayanan nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di gereja-gereja, khususnya kalau aku melihat sih gereja-gereja yang cenderung bukan di kota besar dan bukan gereja-gereja yang begitu besar, itu kebanyakan tantangannya adalah regenerasi. Anak-anak muda banyak yang mungkin pergi meninggalkan gereja tersebut, ataupun kita jarang lah melihat anak-anak muda di altar, khususnya di gereja-gereja yang bukan di kota besar itu dia gitu ya. Nah ini ada dua sisi sih, mungkin karena gerejanya sendiri yang kurang mempercayakan pelayanan kepada mereka gitu ya, itu sering terjadi, maupun anak-anak mudanya yang memang merantau gitu ya, memang pergi ke kota besar untuk bekerja maupun berkuliah. Nah berkaitan dengan hal itu nih teman-teman, menurut kalian sendiri ada nggak sih batasan usia dalam melayani Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda nih? Apakah harus 30 tahun kayak Yesus gitu ya, baru muncul di usia sekitar 30 tahun? Gimana menurut kalian? Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, menurutku sih nggak ada ya untuk
batas usia untuk minimal ataupun maksimal, karena menurutku untuk siapapun bisa melayani. Kan untuk anak-anak sendiri pun mereka sudah banyak sih melayani di sekolah minggu atau mungkin di ibadah umum, atau bahkan untuk para remaja pun mereka juga sudah banyak melakukan pelayanan. Bahkan untuk oma-oma, opa yang tua sekalipun juga mereka masih banyak yang melayani juga gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ya, kalau dari aku sih ini ya, setuju juga dengan Kak Fedora gitu ya. Terkait tadi anak-anak gitu. Aku jadi ingat dulu pas ikut sekolah minggu gitu. Ya sebenarnya kan kalau ikut sekolah minggu ya datang-datang aja gitu ya. Cuman kadang-kala itu kakak atau guru sekolah minggunya itu narik gitu ya, narik tangan gitu. Ayo ikut ini bawa kantong persembahan atau ayo ikut bantuin kartu. Kadang kan kalau ada permainan, kalau zamanku dulu ya sekolah minggu itu kan kalau ada permainan kan hadiahnya itu kartu, kartunya itu kan gambar tokoh-tokoh Alkitab gitu. Ayo bagiin ini gitu. Ya waktu itu sih mikirnya oh ya berarti aku udah ikut melayani Tuhan itu. Ya sesimpel itu sih. Jadi ya ya bisa jadi memang sejak dini pun juga apa punya kesempatan gitu untuk bisa melayani Tuhan. Iya, bener banget sih ini. Itu bukan masalah umur sih sebenarnya untuk bisa melayani Tuhan. Itu masalah hati kita, hati anak-anak itu untuk bisa saling melayani. Jika Tuhan berkenan untuk memberikan hati yang mulia, hati untuk melayani, maka anak-anak itu akan pasti ikut serta dalam melakukan pelayanan. Ya, seperti aku dulu, ya aku melakukan pelayanan itu didorong oleh orang tua ya, untuk bisa ikut dulu di dalam gereja aku ada namanya Putra Putri Altar. Ya, itu aku ada ikut di situ sebagai pelayan altarnya dan juga ya sampai SMP sampai akhirnya aku melakukan apa SMA keluar kota. Jadi itu mulai berhenti dari situ. Ya sayang banget sih sebenarnya Kak sudah tidak bisa ikut lagi. Ya, tapi itu merupakan hal yang penting bagi anak-anak untuk bisa ikut serta dalam pelayanan di gereja. Gitu sih. Nah, sepakat sih yang disampaikan teman-teman itu semua ya, berkaitan dengan hal itu kan berarti kita bisa dalam tanda petik disimpulkan walaupun diskusi kita belum selesai ya, jadi jangan terburu-buru disimpulkan. Ya, kesimpulan sementara kan berarti yang paling penting bukan soal usia tapi hati. Nah, itu kan Kak Jenny juga kan menyampaikan ini, yang siap untuk melayani buat anak-anak. Nah, aku tambahi hati yang siap ini, itu dia. Hati yang siap melayani itu jauh lebih penting sih dibanding usia, berapapun usianya dan apapun pelayanannya gitu. Memang banyak anak-anak yang masih melayani dalam tanda petik hal-hal yang sepele gitu ya, kayak kantong persembahan atau mungkin aser juga sering gitu ya untuk menyapa orang-orang selamat datang ibadah gitu. Nah itu bisa mulai hal-hal kecil seperti itu. Menurut kalian gimana pelayanan yang cocok untuk anak-anak muda nih? Ya, sebelum jawab itu ini sih aku tertarik ya tadi ketika ada itu ngomong tentang masalah hati gitu ya, hati yang siap gitu untuk melayani Tuhan. Kan nggak ngomongin masalah usianya berapa gitu ya. Tapi di satu sisi juga berarti kan kalau ada hati yang siap berarti di situ kan juga ada ketaatan gitu ya, ketaatan untuk melayani Tuhan. Cuman kalau ini sih tadi kan ada regenerasi juga. Kadangkala itu bisa jadi hati ada, semangat ada, tapi ternyata kesempatannya itu nggak ada. Maksudnya karena nunggu gitu ya, nunggu bukan bukan mencari dalam artian oh ya aku mau aktif terlibat proaktif tapi kadang kan nunggu. Nah ini juga kadang tuh jadi masalah gitu ya. Wah ini kok nggak ada ya, oh ini oh kok tua-tua semua ya. Kadang-kadang tuh jadi berbenturan dengan hal seperti itu sih. Jadi ya ya gimana ya antara hati ketaatan dan kesempatan itu mungkin menarik gitu ya. Cuman agak-agak gimana gitu. Ya, Ya, setuju aku sih. ya, Silakan silakan dulu, ya. Bapak juga apa? Kamu mungkin aja. Oh ya, jadi ya sempat terusik oleh perkataan dari Mbak Santi tadi ada membahas mengenai kesempatan ya. Ya, kesempatan tuh cukup penting sih bagi anak-anak di gereja terutama untuk melayani. Kalau misal ternyata kan masih ada slot, masih ada yang bukan masih ada slot, masih ada yang ngisi pelayan di gereja, itu mungkin jadi hambatan juga bagi anak-anak di gereja untuk bisa melayani. Ya mungkin menurut aku ya sebagai orang yang lebih senior gitu, orang yang sudah berpengalaman, sudah melayani terus, bisa kali ya memberikan kesempatan. Jangan jangan dia terus yang melayani gitu sih. Ya mungkin kalau
ada di teman-teman di gereja mungkin kayak gitu, ya mungkin bisa mengalah gitu sih menurut aku. Gimana menurutnya, Pak Rey? Mengalah. Ya mengalah, mengalah. Ini menarik ya. Kalau berkaitan dengan gereja, aku juga pelayanan di gereja. Nah, untuk hal itu sebetulnya ya sebisa mungkin memang diberi kesempatan gitu ya. Walaupun orang-orang tua cenderung melihat track record dibanding mencoba hal yang baru, mending orang-orang yang sudah berkompeten atau sudah teruji sebelumnya itu yang sering terjadi gitu sih. Jadi ya memang agak sulit kalau sudah berbenturan dengan itu, berbenturan dengan orang banyak dan gereja-gereja gitu ya. Ya, ini jadi pergumulan kita juga sih. Gimana Kak Fedora menurutnya? Oke, kalau menurutku sih emang banyak ya faktor-faktor yang sebenarnya juga menghambat selain umur juga. Eh Salah satunya juga eh mungkin dari motivasinya, karena kan mungkin banyak ya anak-anak muda atau bahkan anak-anak yang mungkin mau ikut pelayanan, mau mau ikut temennya karena lihat temannya pelayanan, atau mungkin kalau menginjak masa remaja mungkin ngelihat kayak udah mulai suka-suka orang itu, jadi mungkin itu bisa ya jadi faktor-faktor yang mungkin harus jadi concernnya untuk para mentor yang di atas untuk merhatiin anak-anak di bawahnya juga sih gitu. Ya, setuju juga sih. Berarti kan sebenarnya kalau mentor tuh memberi kesempatan, berarti di situ ada sikap untuk mau ada regenerasi. Ya, kepikirannya sih itu gitu ya. Cuman ya ini sih makin apa ya, makin aku tuh sebenarnya makin penasaran gitu ya, masih tadi terkait hati yang siap untuk melayani, taat, terus kesempatan itu. Jadi kalau kalau memang kita itu melihat pelayanan itu, Kak, tadi Re kan sebenarnya tanya gitu kan, sebenarnya anak-anak muda itu bisa terlibat di pelayanan apa aja sih gitu kan tadi. Cuman kalau kalau memikirkan terlibat di pelayanan apa gitu atau jadi apa gitu ya, itu kesannya kayak posisi gitu ya. Mau apa sih? Mau oh ya aku mau di tim musik, oh ya aku mau pelayanan di bagian apa tim mimbar atau apalah gitu ya. Jadi kalau gitu tuh kesannya aku tadi mikir, oh ini berarti lebih ke posisi juga ya. Tapi aku tuh baca satu artikel, sebenarnya kan arti melayani itu kan dari kata kerja to serve gitu ya. Ini tuh kan sebenarnya sangat sangat terkait dengan satu kata yaitu slave atau budak gitu. Kalau memang budak itu tuh kan punya ikatan yang kuat gitu ya dengan tuannya. Tuannya ngomong apa ya budaknya itu pasti akan nurut gitu ya. Jadi itu kayak apa apapun yang tuannya mau itu budaknya itu akan lakukan kayak udah mendarah daging gitu ya, itu sudah jadi bagian hidupnya gitu. Jadi melayani itu sebenarnya ya kita itu melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Kadang kalau mau melihat posisi ya nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih lagi ya nggak dikasih lagi gitu, susah. Jadi ya lebih ke kalau melihat seperti itu kan Kak, pelayanannya di gereja aja gitu. Padahal ternyata melayani itu nggak cuma di gereja gitu. Jadi lebih ke sikap hati yang melayani Tuhan, melayani sesama, seperti itu sih. Tambahan aja. Nah itu dia. Tapi justru percaya-percaya itu yang sering menjadi tameng anak-anak muda untuk tidak mau melayani gitu kan. Maksudnya, wah pelayanan kan nggak harus di gereja ya. Akhirnya nggak nyentuh gereja sama sekali. Dan nggak mau Itulah. terlibat juga gitu ya. Nah padahal kalau berbicara tentang esensi kan iya betul. Dalam setiap kehidupan kita memang harus melayani gitu kan. Terlebih Kolose 3:23 ya, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk seperti untuk Tuhan gitu kan. Ya itu kan definisi pelayanan yang tepat, artinya bekerja untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan, ya itulah pelayanan gitu kan. Nah cuman kan hal itu juga bisa menurutku harus diimplementasikan juga atau diseimbangkan di dalam gereja juga gitu kan. Nah itu yang harus jadi sorotan, bukan harus sih. Maksudku itu juga yang menjadi salah satu bukti lah ketika anak-anak muda melayani Tuhan ya gereja tetap ujungnya gitu. Meskipun di dalam kehidupan sehari-hari ya tetap pelayanan gitu sih. Gimana menurut kalian? Apakah harus di gereja pelayanan? Ya menarik ya. Ya,
Menarik sih itu tadi Pak Ray ada membahas mengenai sekolah untuk gereja, untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan. Ya, ya itu cukup menjadi concern juga. Itu ya termasuk pelayanan sih bagi anak-anak ya. Mereka harus tetap belajar, tetap harus sekolah, tetap harus melakukan apapun tuh demi Tuhan gitu. Nggak boleh, jangan yang wah saya mau belajar, saya mau sekolah karena dikasih hadiah ke orang tua. Jadi, nah itu kan kayak salah itu. Ya, itu termasuk pelayanan jadinya. Kalau misalnya sekolah dan belajar, itu untuk Tuhan itu termasuk pelayanan sih menurut aku. Ya, menurut Kak Fedora gimana? Kalau aku emang tetap itu termasuk dalam pelayanan ya, karena kan bagaimana anak-anak juga tetap harus mengorbankan seperti entah malas atau mungkin eh, mager atau apa gitu kan. Jadi kayak mungkin juga tetap pelayanan karena mereka mau nggak mau juga tetap harus taat dan berbuat yang terbaik dalam hal itu juga. Ya, mungkin kita agak lebih rileks gitu ya. Maksudnya dari kalian sendiri boleh share nih, umur berapa kalian mulai melayani? Kalau aku seingatku SMP sudah mulai main musik di gereja ya, ambil bagian itu. Walaupun musik masih ya kunci C waktu itu yang aku ingat. Cuman bisa kunci C, F, G gitu doang. Tapi ya itu menurutku jadi awal yang baik untuk terus berkembang sih. Jadi aku dari SMP. Kalau kalian sejak kapan? Ya, Siapa mau aku jawab ya. dulu? Ya, Silakan. tadi kalau Re dulu kunci C ya, aku dari dulu sampai sekarang kunci C. Ya, aku sih ingatnya itu ya, yang tadi itu ya. Jadi pas sekolah minggu, walaupun aku mikirnya konsepnya melayani itu nggak seribet sekarang mungkin ya. Cuman waktu itu ya memang udah banyak terlibat sih di sekolah minggu gitu ya. Ngelakuin hal-hal yang kecil, yang sederhana gitu. Tetapi dari situ justru membangun untuk ya ternyata memang asik gitu melayani Tuhan gitu. Bisa menolong teman-teman, terus juga bisa menolong guru sekolah minggu waktu itu gitu. Cuman ya nggak ini sih nggak apa kayak nggak konsisten gitu karena sempat kayak off gitu ketika SD juga dan mungkin mulai muncul lagi itu SMP itu aku baru muncul lagi. Oke. Dari aku sih pelayanan mulai dari SMP. Dan waktu itu pertama pelayanan itu jadi guru sekolah minggu. Jadi harus nyiapin firmannya untuk kebetulan waktu itu dipercaya untuk nyampein firman di anak-anak balita. Dan itu juga cukup mikir juga ya, karena kan anak SMP disuruh firman di depan anak-anak balita yang kebanyakan tuh masih diantar sama susternya atau sama mamahnya. Jadi kadang anak-anaknya sendiri tuh kadang kita juga bingung ya mau kayak gimana caranya biar mereka itu fokus ngedengerin bukan mamahnya malah yang dengerin kita gitu. Kalau aku sih itu pelayanan pertama. Iya, kalau dari aku sih, aku udah kalau misalnya menggunakan konsep belajar untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan, mungkin itu udah dari ya SD ya, kelas 2, kelas 3, itu udah mulai mengerti, itu ya mungkin kalau bisa dibilang itu titik mulai, ya itu mungkin di kelas 2 atau kelas 3. Tapi untuk yang pelayanan di gereja itu mulainya sekitar SD kelas 5, ya 2 tahun lah setelah mengenal belajar untuk Tuhan. Ya kelas 5 SD itu saya kan gereja Katolik, jadi di situ ada jadi pelayan altar di situ. Udah mulai jadi putra-putri altar gitu. Terus ada juga kayak main musik, ya sama sih kayak Pak Rey main kunci C doang, nggak bisa yang lain. Kayak lagunya itu padahal harusnya apa? Harus yang G, harus yang F, tapi ditranspos ke C. Jadi kayak walaupun yang masih simpel-simpel gitu, tapi udah mulai di kelas 5 gitu sih. Mantap, luar biasa ya, keren-keren. Rata-rata kita mulai dari SD SMP ya. Nah ini ada teman-teman kita juga yang memberikan komentar dan memberikan kesaksian di usia nih Kak Yonatan Pram di kelas 5 SD. Mantap sekali sejak kecil ya. Kak Triska dari 13 tahun sudah singer. Aku ingat Kak Triska juga pernah live bareng kita dan Kak Triska nyanyi. Nah ini menunjukkan memang kualitas suaranya ini top nih. Dan Kak Bai ini dari SMP singer juga, mantap sekali. Nah,
Boleh ditunjukkan nanti Kak Bae ya nyanyi di Sabdayut ya jadi guest. Karena di Sabdayut juga salah satu bentuk pelayanan nih. Oke. Ya. Nah, kalau berbicara tentang pelayanan kan memang harusnya memang sejak dari lama ya. Mungkin kita bisa karena dorongan orang tua atau melihat orang tua, intinya punya figur lah untuk kita melakukan hal yang sama. Even nggak punya figur pun sebetulnya di Alkitab kan juga banyak gitu kan, ya kan? Iya. Menurut kalian gimana? Ya, oke. Tadi ngomongin tentang ini ya, apa figur-figur di Alkitab gitu ya. Aku jadi inget ini sih apa salah satu tokoh yang aku tuh suka ceritanya gitu. Itu yang tentang Samuel tuh ya. Jadi waktu itu kan dia masih kecil gitu, tetapi dia itu dipanggil Tuhan gitu ya. Maksudnya mendengar suara Tuhan. Tapi sebenarnya dia nggak langsung mendengarkan itu suara Tuhan sih. Sebenarnya kan dia nggak denger aja ada orang panggil dia gitu. Tetapi ternyata sampai dipanggil ketiga kalinya dan berikutnya baru dia tahu gitu karena dikasih tahu sama Imam Eli gitu ya yang membimbing dia gitu. Jadi ya dari situ aku pikir itu salah satu figur dia masih kecil tapi dia sudah mulai dipanggil Tuhan dan dia merespon itu. Ya, kalau dari aku sih ya ada sih beberapa contoh figur-figur yang cukup aktif ya waktu pelayanan di itu contohnya kalau di Perjanjian Baru ada Timotius. Timotius itu muridnya Paulus ya di situ. Ya Timotius juga cukup muda waktu itu. Dia mengenal Paulus, kemudian dia harus banyak belajar mengenai apa bersama dengan Paulus mengenai Kristus, mengenai pelayanan dan lain-lain. Ya sosok mentor itu cukup penting di sini ya mungkin. Kalau tadi cerita tentang Samuel kan ada Nabi Eli yang membantu. Kalau di sini ada Paulus sendiri yang membantu Timotius untuk bisa melakukan pelayanan di gereja, di bukan gereja bahasa waktu itu. Ya mungkin pelayanan untuk menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan. Gitu sih. Oke, kalau dari aku sih lebih ke Daud ya, karena Daud sendiri sebenarnya dia itu kalau dibilang melayani di luar gereja pun dia sebenarnya sudah melayani dengan cara dia menggembala domba. Dia taat walaupun domba-dombanya pun hanya 2 atau 3 domba. Dia taat ngelakuin hal-hal kecil sampai akhirnya dia dipercaya untuk jadi seorang raja. Dan menurutku itu satu perjalanan yang panjang ya, dan itu membuktikan eh, kalau memang melayani itu nggak melihat usia gitu. Ya, banyak sekali memang di Alkitab anak-anak usia yang muda gitu ya, bahkan tergolong anak-anak pun sudah melayani Tuhan gitu. Khususnya raja-raja Israel begitu banyak yang karena kalau dibilang sistem sekarang tuh apa namanya? Sistem apa namanya? Turun temurun apa? Dinasti, dinasti. Ya ampun lupa. Dinasti gitu ya. Tapi menariknya mereka tetap yakin gitu dengan panggilannya, dengan pelayanannya dan tetap melayani Tuhan. Salah satunya Raja Yoas ya yang aku ingat itu menjadi raja usia 7 tahun gitu. Cukup muda bahkan masih dibilang bocil gitu. Tapi dia bisa melayani Tuhan gitu. Nah, itu membuktikan sungguh banyak di Alkitab gitu ya. Usia bukan jadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Kak Ya, Fedora, juga lagi Tuhan. Oke. kok menghilang Kak Fedora? Ya, aku nambahin aku Hilang. nambahin dikit. Ya, aku nambahin dikit ya. Terkait tokoh-tokoh di Alkitab itu yang mereka itu bisa sampai akhirnya mau melayani Tuhan dalam artian itu peka gitu ya kan panggilan Tuhan. Ya, aku pikir peran mentor itu juga sangat penting karena waktu aku baca kisahnya Samuel itu kan sebenarnya dia tanya gitu kan ke Imam Eli gitu. Apakah apakah kamu panggil aku gitu? Enggak, aku enggak panggil kamu, udah kamu tidur aja, enggak ada kok yang panggil kamu gitu kan. Sampai akhirnya ketiga kali itu. Tetapi aku melihat tuh ada hal yang unik gitu karena kan setelah ketiga kali itu Imam Eli itu kan sadar, oh
ini kemungkinan Tuhan nih yang panggil Samuel gitu kan. Jadi aku pikir kepekaan si Imam Eli ini nih, karena dia kan aku pikir dia sebagai mentor ya menurutku ya. Jadi kepekaan mentor itu juga sangat penting gitu untuk anak-anak didiknya gitu paling nggak. Jadi ya aku pikir ada apa namanya, ada peran gitu ya, peran penting mentor di dalam dia membimbing, di dalam dia juga peka gitu dan juga mengarahkan gitu. Karena toh juga Samuel diarahkan kan sama si Imam Eli gitu. Nanti kalau Tuhan panggil kamu lagi, kamu mesti jawab ini ya, berbicaralah maka hambamu mendengar gitu ya. Ini sih apa, belajar diingatkan tentang itu juga. Ya, berbicara tentang mentor, aku ingat juga Timotius ya, dimentori langsung oleh sosok yang besar, yaitu Paulus gitu ya. Jadi itu memang benar sih kalau kita perlu mentor supaya pelayanan kita itu terarah gitu. Banyak orang muda yang semangat dan punya kesempatan, tapi akhirnya nggak terarah sehingga menjadi highlightnya ke dirinya karena dia tidak punya mentor itu untuk mengarahkan. Jadi yang harusnya highlightnya kepada Tuhan yang kita layani, tapi justru highlightnya ke diri kita sendiri ya. Salah satunya karena nggak ada mentor gitu kan. Iya, setuju banget tadi Pak Pre ada membahas mengenai mentor ya. Membahas mengenai mentor juga fokus. Itu mentor tuh cukup penting banget itu untuk mengarahkan fokus dari anak-anak untuk bisa eh, berfokus pada pelayanan, bukan hanya pada diri sendiri. Pelayanan bukan untuk ya mungkin banyak ya anak muda sekarang tuh kayak pelayanan tapi eh, motivasinya tuh bukan untuk Tuhan gitu. Motivasinya untuk panjat sosial kalau bahasanya sekarang ya. Nah, itu kayak ya itu salah sih sebenarnya. Nah, ada yang mentor di sini tuh bisa mengingatkan mengenai fokus dari anak-anak itu sendiri. Dan kalau ngomongin fokus juga, kalau kita lihat terus fokus lihat orang lain, anak-anak bisa lihat orang lain kayak gereja, kayak tuh nggak kasih kesempatan anak muda buat melayani. Lama-lama diri kita sendiri tuh yang nggak maju-maju gitu, hanya karena oh dia lebih jago ya, dia lebih keren, lebih bagus gitu. Dan itu jadinya menjadi tantangan terbesar bagi anak muda dalam melakukan pelayanan. Nah, kira-kira menurut teman-teman tuh gimana sih apa sih tantangan terbesar anak muda untuk bisa melakukan pelayanan? Ya, menarik kalau bicara tantangan ya. Mungkin masing-masing kita bisa banyak sekali tantangannya. Tapi sebelum ngebahas tantangan ini ada yang satu komentar menarik terkait mentor tadi ya, daripada kelewatan nih nanti. Dari Kak Triske Yunike menyampaikan bagi siapapun yang melayani Tuhan sangat memerlukan mentor sebab mentor sudah pengalaman. Nah, pelayanan tanpa pengetahuan gitu kan. Nah, pelayanan tanpa pengetahuan, pengalaman dari mentor, khususnya yang masih terlalu muda, betul sekali. Jadi memang perlu bimbingan dan itu jadi tantangan juga. Tantangannya adalah merasa diri belum siap. Satu sisi itu jadi reminder ya ketika kita mungkin nggak berkompeten atau kurang pengalaman dan kurang pengetahuan gitu-gitu kan. Itu salah satu reminder untuk kita terus belajar sebetulnya untuk anak-anak muda belajar melayani. Nah, tetapi itu juga jadi tantangan juga gitu ya, dimana ketika sudah sadar diri banyak yang ya akhirnya tenggelam, aku nggak bisa gitu. Nah, rasa rasa belum siap diri sendiri itulah yang jadi tantangan terbesar sih menurutku untuk terjun dalam pelayanan. Termasuk aku kan di Sabdayut melayani untuk cari guest-nya, cari tamu-tamu untuk kita ajak ngobrol ya. Banyak sekali yang guest menolak bukan karena jadwalnya nggak kosong, tapi karena wah aku nggak jago kak untuk ngomong secara langsung. Jadi sorry belum siap kak gitu-gitu. Nah itu sering sekali jadi tantangan sih untuk pelayanan baik di gereja maupun di pelayanan digital maupun pelayanan apapun itu. Gimana menurut kalian? Ya, kalau menurut aku sih tantangannya untuk anak muda itu kadang-kala itu lebih ke hal komitmen gitu ya. Jadi kan mungkin mikirnya gini, wah nanti kalau aku terjun di pelayanan bisa jadi aku nggak bebas lagi nih, nggak bisa punya banyak waktu untuk pergi sama temen atau untuk ngapain gitu ya. Cuman ya lagi-lagi gitu ya, karena aku pikir ya karena anak muda itu kan suka yang bebas gitu ya, suka kebebasan, terus juga mereka itu suka yang fleksibel gitu. Terus kalau
Ya, konsepnya sih kalau lihat, waduh, nanti kalau aku masuk ke pelayanan, wah ini akan latihan, akan ini, akan pertemuan, akan apa? Duh, udah hari Minggu lagi, harus ini. Oh, besok udah kayaknya gitu ya. Tapi yang aku pelajari di sini sih sebenarnya ketika seseorang itu memang sungguh-sungguh mau terlibat di pelayanan, berarti dia bisa melihat bahwa melayani Tuhan itu adalah anugerah gitu. Karena kan kita diciptakan itu bukan untuk diri kita gitu ya, bukan untuk enak-enak, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, dengan melayani Dia gitu. Jadi sembari terjun di melayani Dia, aku pikir ini satu keputusan untuk dia juga mau bertumbuh gitu ya secara karakter, untuk juga mau melepas ego. Ya, karena melayani berarti itu sebenarnya bebas gitu ya, bebas untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan lagi sebenarnya kayak di penjara, waduh nanti waktuku habis nih gitu. Bukan kayak gitu ya, tapi sebenarnya itu satu kebebasan untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Ya, setuju banget mengenai motivasi itu cukup penting sih bagi anak muda untuk melakukan. Kadang kala tuh ya motivasinya salah tadi. Balik ke masalah motivasi lagi. Kayak sekarang tuh banyak anak muda yang kayak lihat TikTok influencer, oh pada kaya-kaya, pada punya duit, pada berkarir gitu. Mereka tuh jadinya motivasinya jadi kayak pengen berkarir gitu, pengen memiliki uang yang banyak gitu. Jadi mereka melupakan pelayanan. Padahal jika kalau dipikir baik-baik, sebenarnya kalau misalnya bisa aja sambil pelayanan, sambil juga berkarir dengan bagus, sambil juga memiliki uang yang cukup gitu sih menurut aku. Ya, Kak Fedora ini. Nah, silakan. Nah, aku nambahin mungkin dari tantangan ya, sebenarnya kayak banyak ya tantangan anak-anak muda dalam melayani. Balik lagi seperti yang tadi udah dibilang kan, entah mereka juga mikir kayak, aduh nanti masih latihan, masih ini, masih itu. Terus juga mungkin kalau itu mungkin faktor dari diri sendiri ya. Mungkin kalau aku bahas dari faktor luar ya. Mungkin seperti yang tadi sempat disinggung di awal, mungkin karena dari gereja tidak memfasilitasi, atau mungkin bahkan dari gereja memfasilitasi dan anaknya mau, tapi bisa juga dari orang tuanya yang kurang mendukung. Kayak misal pelayanan atau latihan kan mungkin bisanya di malam hari, cuman mungkin orang tuanya mikir kayak aduh bahaya dia pulang jangan malam-malam atau segala macam. Nah itu tuh juga bisa jadi hal yang menghambat juga ya, karena aku juga punya pengalaman kayak dari temanku, atau bahkan aku juga sendiri dulu juga sempat dilarang pelayanan karena selalu pulang malam-malam terus. Dan di situ juga tantangan buat aku sendiri ya, berusaha ngejelasin ke orang tua kayak enggak kok, ini begitu selesai latihan atau begitu selesai pelayanan langsung pulang, nggak main dulu atau apa segala macam. Nah mungkin banyak juga anak muda mungkin yang mikirnya langsung kayak aduh kok orang tua aku nggak ngedukung sih, aduh kok gini gini gini. Mungkin juga ya tetap harus dikomunikasikan ya juga dengan orang tua, karena mungkin orang tua juga takutnya kenapa di jalan atau apa. Nah kalau dari aku sih gitu. Ya, selain karena orang tua, dari gereja sendiri sering jadi tantangan juga ya. Seperti Kak Yonatan sampaikan, ya ini tantangannya ada, niatnya sudah ada, tapi tidak ada yang membimbing gitu kan. Contohnya Kak Yonatan menyampaikan musik, nari, singer, tapi tidak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi Kak Yonatan memberi pendapat penting juga gereja mengadakan pelatihan tentang pelayanan di gereja untuk memperlengkapi anak muda yang mau terjun ke pelayanan. Itu sepakat sekali sih, itu juga salah satu tantangan. Jadi memang kalau bicara tantangan kayaknya kompleks banget ya, dari diri sendiri ada, dari luar juga ada, dari gereja pun bisa jadi tantangannya. Cuman kalau mungkin boleh kita spesifikkan ke diri anak muda sendiri gitu ya, supaya fokus kita mengoreksi diri lah gitu kan. Karena ya gereja tentu untuk merubah gereja kan perlu banyak orang, banyak kepala juga ya, yang mungkin bisa jadi nggak sevisi semisi. Kita tetap usahakan gitu kan untuk memperbaiki gereja, tapi ya setidaknya kita berangkat dari diri sendiri gitu ya. Nah diri sendiri yang jadi tantangan juga selain itu ya, karena mementingkan karir mungkin itu sering terjadi kan, sehingga ketika seseorang pergi dari gereja untuk bekerja, untuk merantau atau untuk kuliah gitu ya,
Itu yang dikejar. Aku lagi mau fokus ini dulu gitu ya, sehingga nggak mau pelayanan. Padahal bisa sambil pelayanan sebetulnya. Gimana menurut kalian kalau tantangan dari diri sendiri? Ada hal-hal lain yang mau disoroti? Ya, aku nambahin ya. Aku dulu tuh pernah ngerasa kayak gini. Wah, terjun di pelayanan, aku kok kayaknya belum cukup rohani gitu. Aku ngerasa kayak minder gitu. Karena apa? Karena ntar kalau aku gini salah gitu. Atau, waduh nanti kalau aku mau jelasin tentang bagian firman Tuhan yang ini, nanti takutnya ternyata salah gitu di dalam aku nyampein gitu ya. Itu ada sih rasa-rasa seperti itu ya. Jadi ya aku pikir rasa minder, nggak percaya diri. Terus nanti apa namanya? Apalagi kalau misal partner pelayanan kita itu Kak Tadire bilang ya udah lulusan sekolah Alkitab atau apa gitu misalnya. Kadang tuh ngerasa, waduh aku nih nggak ada seujung kukunya atau apa gitu. Tapi ya memang sih diakui rasa minder itu kadang kala itu ada gitu ya. Tetapi balik lagi sih ingat lagi anugerah Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah memilih, Tuhan pakai gitu ya. Ya kita kita udah ini aja los aja sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan pakai berarti Tuhan akan memperlengkapi gitu dan aku mau gitu untuk diperlengkapi. Jadi ya mau nggak mau tetap juga harus mau belajar, harus mau dengerin kalau dibimbing, juga harus mau mau apa namanya tetap punya komitmen gitu. Jadi ya itu sih tantangannya kalau aku dulu pernah ngerasa kayak gitu. Ya, mau nambahin sih dari tadi kan bahas mengenai diri dalam diri sih. Ini mungkin lebih ke arah dari luarnya, tadi eksternal ada dibahas mengenai lingkungan gereja juga, dari lingkungan orang tua. Ya mungkin ini agak anti mainstream nih. Lingkungan apa tidak didukung oleh pacar gitu. Nah, itu kayak mungkin bisa jadi sih kayak soalnya aku ada pengalaman juga teman aku waktu SD SMP itu yang pas aku masih jadi pelayan altar itu dia pacarnya beda agama, jadi dia kehalang, nggak bisa melayani gitu. Nah, itu kayak jadi mungkin jadi suatu tantangan sih bagi anak muda sendiri. Dia memiliki pacar pacar yang kurang mendukung atas pelayanan dia. Jadinya dia tidak bisa memberikan kemampuan, memberikan talenta yang dia miliki untuk bisa melakukan pelayanan di gereja. Itu sih menurut aku. Baru SD sudah pacaran, ngeri sekali. Pacarnya beda agama lagi. Wah, gokil. Orang emang parah banget sih, Bang. Waduh. Ya itu ya, ya intinya lebih ke kalau aku menyoroti sih memang perlu dorongan, perlu perlu dari diri sendiri dan orang lain. Dan kalau berbicara tentang pacaran daripada nanti out of topic ya, karena topik kita kan usia dalam pelayanan gitu ya. Takutnya melebar sama kayak pertanyaan Kak Praise Miracle ya, Praise Miracle kalau pacar beda agama bagaimana ya Kak? Mungkin next month kita bisa bahas Kak ya. Ya tapi yang jelas itu sangat menarik ya. Oke, ini ada satu pertanyaan, gimana kalau sudah masuk bergabung pelayanan, ada yang mengejek, atau marahin, bukan nasihatin, itu sering terjadi tuh. Yang ujungnya bikin burn out. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurutku sedikit ya, ini pertanyaan dari Kak Macan Cuek. Wes, keren nih nama akunnya. Mungkin kepanjangannya Mama Cantik tapi cuek gitu ya. Ya, kalau menurutku kalau sudah masuk pelayanan dan bergabung malah ada yang ngejek, ya memang satu sisi itu bikin down ya. Tapi balik lagi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Ken sempat mention terkait motivasi. Apa sih motivasi kita dalam melayani gitu ya? Motivasi kita dalam melayani kan untuk Tuhan gitu ya. Jadi ya jangan dengarkan penilaian manusia, meskipun itu akan sedikit banyak mempengaruhi kita dalam melayani, tapi ya maju aja deh gitu daripada memusingkan komentar atau ejekan orang. Gimana menurut kalian? Ya, kalau dari aku kalau ada yang ngejek atau marahin ya, marahin bukan nasehatin, ya itu sih tadi selain kita motivasinya melayani itu untuk apa, selain itu juga ini tetap fokus aja lah sama tujuan pelayanan kita gitu. Walaupun pasti ya kalau kalau misal kita ada kesempatan gitu ya untuk bisa nanyain gitu, kenapa kok seperti ini gitu, menurut aku juga nggak apa-apa sih, karena kan kalau memang bisa
membangun komunikasi yang nantinya justru lebih baik itu kan malah bisa saling mendukung gitu dalam pelayanan. Jadi aku pikir nggak ada salahnya juga untuk kayak mengklarifikasi gitu. Kenapa kok marah-marah gitu atau kenapa kok apa ada yang salah gitu. Jadi tidak membiarkan, tetapi itu juga jangan sampai menguras energi kita dalam melayani. Menarik. Kak Fedora ada pendapat? Nah, Oke, kalau aku mungkin mau nambahin dikit dari Mbak Santi ya, karena kayak jadi nggak cuman itu dijadikan sebagai pengingat, tapi lebih ke mungkin itu jadi introspeksi juga ya, mungkin karena siapa tahu memang dari dari anak muda itu melayani ternyata emang belum benar, emang salah respon orangnya adalah kurang baik, jadi mungkin itu juga bisa dijadikan untuk introspeksi diri gitu, untuk mungkin bisa kira-kira salah apa ya, atau mungkin mungkin ada yang kurang atau apa, tapi tetap semua harus balik lagi ke motivasi awal pelayanan, karena emang ya melayani kan memang semuanya balik lagi hanya untuk Tuhan ya gitu. betul. Ken, menurut Ken gimana? Mengenai tadi ya marah-marah ya, itu itu nggak niat pelayanan itu dia tuh emang. Dia merasa iri itu kayaknya gitu. Ya itu sebenarnya nggak baik sih ya. Kalau kita sebagai perspektif anak mudanya, ya ya mau gimana ya? Karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk bisa tetap tenang, untuk bisa tetap jangan marah gitu kan nggak bisa. Jadi kita hanya paling bisa menerima aja, menerima, jangan diambil hati, anggap aja itu kayak seperti angin lalu ya, jangan dibawa ke hati lah. Orang-orang seperti itu tuh mungkin hanya sebab iri karena kita melayaninya bagus, kita melayaninya kayak dipuji gitu ya, ujung-ujungnya mereka marah karena iri gitu sih. Ya, menurut aku sampai segitu aja. Ya, sedikit lagi ya, teman-teman. Tapi menurutku juga menarik dari Pak Mbak Santi tadi. Maksudnya kita perlu tahu juga penyebab dia marah itu. Bisa jadi memang kita yang salah gitu kan. Ada beberapa hal yang di sudut pandang dia yang sedang memarahi kita atau tidak mendukung kita itu yang tidak terlihat oleh kita. Jadi sisi-sisi itu tetap harus dipertimbangkan sebagai bahan koreksi gitu kan. Nah, karena ini juga berkaitan dengan tantangan ya. Tantangannya adalah kita sering sekali haus pujian gitu. Terkadang gitu. Karena kita maunya maksimal, terus kita dapat pujian, terjebaklah kita di situ. Itu juga jadi tantangan sih. Sehingga ya balik lagi akhirnya bergeser bukan lagi Tuhan tapi ke diri kita. Ya, sebenarnya kalau mau mikir tantangan tuh tantangannya banyak banget ya. Bahkan mungkin teman-teman juga punya tantangan-tantangan yang lain gitu ya. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya emang tantangan itu kan berat gitu ya. Tetapi apa namanya? Ya selain berat sih kadang-kala itu bikin kita itu kayak mikir dua kali gitu untuk terjun dalam pelayanan gitu. Tapi ini sih aku mau ngajak teman-teman untuk berpikir sebaliknya gitu. Ada nggak sih gitu sisi baik gitu kalau kita itu sebagai anak muda itu terjun di pelayanan gitu. Jadi teman-teman ini punya pengalaman nggak gitu atau merasakan gitu apa sih baiknya gitu ketika kita itu sudah terlibat di dalam pelayanan itu sejak muda gitu. Atau kalau teman-teman bisa lihat di kakak-kakak rohani teman-teman atau mungkin mereka yang sudah punya pengalaman melayani cukup lama ya, itu apa yang bisa didapat gitu ya ketika terjun di pelayanan sejak usia muda. Ken mau jawab? Silakan. Ya, jadi ya dari aku sih ragu tadi Pak Ray pokoknya mau ngomong ya. Jadi menurut aku banyak sih keuntungan kalau kita melakukan pelayanan dari awal, pelayanan secara pelayanan sejak muda, anak muda melakukan pelayanan itu banyak banget keuntungannya. Ya salah satunya tuh mungkin ya kita jadi tahu talenta dan bakat kita tuh apa di gereja. Kalau misal mungkin di gereja-gereja itu sejak muda sudah menjadi singer, kayak tadi ada komennya menjadi singer, itu kan langsung tahu tuh kata talenta. Wah saya bisa nyanyi, kayak wah saya ke depannya bisa deh pelayanan nyanyi lagi. Mungkin Pak Ray ada akhirnya kan pas SMP ya tadi melayani bermain musik dan akhirnya tahu kan bisa bermain musik. Oh ternyata saya punya loh skill seperti ini dan ya itu juga menjadi suatu keuntungan kan bagi anak muda. Dan di sisi lain itu juga menyiapkan sifat dan moral bagi anak sih. Kalau misal dia sudah dari awal udah di
fokuskan untuk melakukan pelayanan, dia tuh cenderung akan memiliki sikap yang tetap tenang ya. Dibandingkan dengan anak-anak muda yang kurang pelayanan tapi banyak keluyuran sana sini, jarak kurang dekat sama orang tuanya. Ya mending anak yang melakukan pelayanan ini, dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih sadar akan dekat pada orang tua, dan ujung-ujungnya dia memiliki sifat yang cenderung baik, cenderung yang sopan terhadap orang tua, terhadap penatua-penatua gereja, terhadap ya orang asing yang dia belum kenal pun dia tetap sopan gitu, karena adanya pembangunan sifat dan moral dari pelayanan itu sendiri. Itu sih dari aku. Ya, bisa dikatakan kalau keuntungan melayani sejak usia muda tuh progresnya kelihatan menurutku ya. Ya kurang lebih sama sih kayak Ken gitu ya. Maksudnya peningkatannya tuh kelihatan dan untuk upgrade diri tuh bisa lebih panjang gitu. Kalau mungkin di usia SD baru bisa singer dan lagu-lagu yang sepele gitu ya. Mungkin masuk SMP sudah mulai bisa harmonisasi bagi suara, SMA bisa langsung ikut Indonesian Idol mungkin. Tapi ya intinya progresnya kelihatan gitu ya. Kalau melayani dari muda, dan itu sangat baik untuk melatih diri gitu, melatih diri dan mempersiapkan diri untuk pelayanan yang lebih besar. Intinya proses dan progres itu jadi nampak lah gitu. Gimana Kak Fedora? Kalau dari aku ya, kalau ya keuntungan melayani sejak dari itu banyak sih. Salah satunya mungkin juga namanya masih muda ya, maksudnya badannya juga masih kuat, masih punya banyak tenaga besar lah untuk mereka bisa pelayanan lebih all out lagi daripada mungkin yang sudah dewasa, atau mungkin lebih punya banyak kesibukan gitu. Terus juga ya sama kayak tadi ya, mungkin anak-anak juga dari karakternya, mungkin dari konsistensinya dia, atau mungkin dari dia untuk berusaha menyampaikan ya, mungkin misal di pelayanan itu mungkin mereka mengalami sesuatu yang menghambat, mereka kan pasti harus bilang juga dengan orang yang ada di atasnya atau mentornya, dan itu juga melatih juga untuk anak-anak tuh mungkin nanti waktu mereka beranjak dewasa, mungkin setiap kali mereka mengalami masalah atau apa, mereka juga bisa sudah terbuka dengan mentornya. Ya banyak sih keuntungan anak-anak muda ya dalam melayani dari sejak muda. Ya, kalau aku sih lihatnya keuntungannya itu bersyukurnya jadi lebih dini. karena gini, kadang kan ada orang yang bahkan ya entarlah kalau umurku udah sekian baru melayani gitu. Cuman aku aja tuh kalau melihat teman-teman di Sabda gitu ya, yang usianya itu masih muda, mereka sudah melayani Tuhan, itu rasanya aku senang sekali gitu ya. Karena mereka aja usianya masih 20 tahunan gitu, atau mungkin bahkan lebih muda gitu, tapi mereka sudah terjun di pelayanan, itu aku sungguh-sungguh seneng gitu ya, ikut seneng gitu, ikut bersyukur gitu. Jadi aku pikir keuntungan pertama itu gak bersyukur lebih dini gitu, dibanding kalau mungkin usianya udah 50-an gitu ya, baru terjun di pelayanan gitu tuh kok kayaknya beda gitu. Itu terus juga tadi setuju sih tentang kedewasaan rohani, tentang pembentukan karakter. Terus aku sendiri juga melihat tuh keuntungan yang lain tuh, kita tuh kayak punya skill yang akan bisa dipakai seumur hidup gitu kalau kita melayani gitu. Karena kan di pelayanan itu kita kayak ini kan pasti kita berelasi dengan banyak orang gitu. Itu pun aku pikir itu skill hidup yang sangat-sangat berguna. Terus kita juga belajar berkomunikasi, bahkan yang selama sekolah gitu mungkin nggak pernah presentasi ya, bisa jadi ketika terjun di pelayanan jadi bisa presentasi gitu ya. Jadi ya gitulah salah satunya. Terus juga ini biasanya itu kan kalau kita terjun di pelayanan itu kan nggak mungkin sendirian kan, kita pasti akan ada tim. Nah, tim ini nih sangat menolong untuk melatih skill kita untuk bisa apa sih itu namanya, problem solving ya bersama, untuk bisa saling mendukung. Itu tuh skill-skill yang sangat-sangat berguna seumur hidup, bahkan sampai kita tua pun ya itu akan masih bisa dipakai gitu. Itu sih. Ya, banyak sekali memang keuntungan-keuntungan ya yang didapat kalau kita melayani Tuhan sejak muda. Nah, dari teman-teman di rumah,
keuntungan apa yang kalian rasakan, yang terlebih teman-teman tadi kan sudah komentar nih dari SD SMP sudah melayani Tuhan. Adakah benefitnya atau justru sekarang nggak pelayanan nih? Ya boleh di-share ya keuntungan-keuntungannya. Aku mau bacakan komentar terlebih dahulu sembari menunggu ya. Ada Kak Praisi tadi yang request ya memberi saran untuk membahas soal pacaran. Oke, next ya, next pasti kita akan bahas gitu ya. Nah, terus Kak Triska juga menanggapi dari Kak Macan Cuek tadi bahwa pelayanan memang harus punya mental baja, betul sekali. Dan Kak Yonatan juga menyampaikan lapor ke mentor, intinya diskusi bareng lah atau gembala supaya mendapatkan perlakuan yang adil. Memang ada harus solusi ya, dan itu salah satu benefit juga kan ketika anak muda. Jadi kita mendapat bantuan dari orang lain gitu ya. Kalau kalau yang tua kan cenderung biasanya nggak tersentuh nih, maksudnya penghormatannya lebih besar gitu ya, sehingga kalaupun berbuat salah dalam pelayanan atau miss dalam suatu pelayanan biasanya itu ya udahlah dibiarkan, nggak berani disentuh, nggak berani ditegur, sedangkan anak-anak muda tuh ditegurnya luar biasa gitu. Aku pernah punya pengalaman juga ketika ibadah ada ya orang yang sudah berusia yang nggak begitu jago dalam main drum tapi ngide untuk main drum tanpa latihan gitu ya, karena di gereja tersebut ya musiknya lengkap tapi playernya nggak ada gitu, jadi keyboard aja, keyboard sama gitar. Terus tiba-tiba bapak satu ini muncul gitu ya, ngide untuk main drum, dan akhirnya ya memang bertabrakan. Nah, nggak ada yang berani negur karena orang tua. Nah, itu beda cerita kalau kita anak-anak muda gitu ya. Kita berani ditegur, nah sehingga positifnya adalah kita bisa berubah gitu kan, ada perkembangan karena ada teguran itu, ada pelajaran di dalamnya, kita memperbaiki diri dan terus mengupgrade diri. Itu salah satu benefit juga sih yang harus diakui gitu ya. Gimana, ada tambahan lagi kalian? Oh, Mbak Santi nih, banyak nih Ya, benefitnya karena sudah pengalamannya banyak juga. ya, aku pikir kalau kita sudah melayani sejak muda itu yang paling diuntungkan itu sebenarnya Tuhan ya. Tuhan tuh disenangkan gitu oleh ketaatan kita sejak muda gitu. Apalagi sejak tadi ya ada yang share juga sejak kecil gitu ya sudah ikut terlibat di pelayanan gitu. Ya, aku pikir melayani kan memang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Dia gitu. Jadi betapa betapa Tuhan itu akan senang gitu lihat anak-anak muda itu sudah terjun di pelayanan gereja, sudah melakukan panggilannya dan jadi berkat gitu ya. Kayak tadi yang kita mention ya tokoh-tokoh Alkitab itu, bayangin Timotius aja sampai ya dia muda tapi beneran dipakai gitu untuk bisa melayani gitu, dan juga tadi ada beberapa yang lain, ada Daud, Samuel dan yang lainnya. Ya, tentunya masih banyak lagi yang bisa kita sebutkan karena biasanya manusia kalau bicara soal keuntungan tuh banyak nih yang bisa disebutkan. Oh, aku untung ini itu segala macam. Tapi kalau berbicara tentang kerugian baru mungkin sedikit gitu ya. Nah, keuntungan pasti banyak. Nah, tapi kalau kita mau spill semua, mau kita up semua sampai jam 9 kayaknya kita ya. Nah, ya, sekiranya apa yang sudah kita diskusikan kayaknya banyak berkat lah. Aku yakin teman-teman, bukan hanya kami berempat, tapi teman-teman di rumah pun mendapatkan berkat banyak gitu ya dari obrolan kita, dari diskusi kita. Nah, waktunya kita berpisah. Sebelum berpisah, boleh masing-masing kita berikan closing statement untuk teman-teman di rumah khususnya ya. Dari Ken dulu, terus ke Fedora, terus ke Mbak Santi, aku terakhir. Silakan. Iya, dari aku sih, ini ada juga ada beberapa teman kuliah aku yang nonton. Jadi kayak, ya untuk teman-teman kuliah dan teman-teman di luar sana yang sedang menonton, ya semoga diskusi kali ini bisa berguna bagi eh, kedepannya, bagi mungkin saudara yang lagi sedang dalam masa muda, masa yang lebih muda dari saya tentunya, untuk bisa melakukan pelayanan gitu, diberikan motivasi kepada adiknya, kepada apa adik perempuannya, adik laki-lakinya atau sepupunya gitu, diberikan motivasi, jangan yang diem-dieman, adiknya nggak pelayanan dia diem juga nggak peduli gitu. Nah itu bisa diberikan motivasi kepada teman-temannya juga, mungkin teman-teman yang lebih muda gitu, gitu sih Kak, Pak Rey. Ya, Kak Fedora. Oke, kalau dari aku sih pasti mungkin ada ya banyak, mungkin ada orang-orang yang masih maju mundur nih buat pelayanan. Mungkin mungkin ini sebagai
suatu apa ya, pengingat ya, reminder kayak ternyata pelayanan itu tuh juga nggak seburuk itu gitu. Karena eh, di samping kita untuk memuliakan nama Tuhan, pasti juga banyak hal yang kita dapetin di pelayanan gitu. Jadi ya menurutku pelayanan itu nggak ada yang salah dan ya pasti akan selalu berguna lah gitu. Iya. Thank you, Mbak Santi. Ya, dari aku ini aja sih. Tuhan itu kan nggak nunggu kita itu cukup umur gitu ya untuk dipakai dia gitu, untuk jadi berkat gitu. Jadi ya layani Tuhan sekarang dengan hati yang penuh ketaatan dan juga dengan sukacita. Amin. Ya terakhir dariku teman-teman, melayani Tuhan tuh gak ada yang terlalu cepat dan gak ada yang terlalu lambat. Jadi mulailah dari sekarang. Pelayanan apapun itu tetap pelayanan dan memuliakan Tuhan yang paling penting. Jadi mari kita melayani. Thank you banyak. Thank you ya Ken, thank you Kak Fedora, thank you Mbak Santi, thank you teman-teman di rumah juga yang sudah memberikan komentar. Thank you sudah ikut berdiskusi. Jangan lupa minggu depan join lagi ya teman-teman pastinya karena minggu depan masih seputar tema yang menarik ya, yaitu honor begins at home. Nah, itu dia. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di Instagram yang sama, yaitu Sabda Resources juga. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Ken, boleh berdoa? Oke, ya teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai diskusi pembicaraan kami mengenai pelayanan bagi anak muda. Kiranya apa yang jadi diskusi kami ini menjadi berkat bagi anak-anak muda sekarang dan juga saudara-saudara teman-teman yang sedang melayani pelayanan. Boleh tolong sertailah kami ya Tuhan, biarkanlah kami dapat melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama-Mu kami muji, amin. 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 Thank you banyak ya sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam I forgot. Dadah. God bless. Terima kasih.